Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sebangsa, setanah air, dan seudara Indonesia dimanapun berada, terimalah salam hormat saya, salam Indonesia Jaya. Pada video kali ini saya ingin mengulas tentang berita korupsi yang barusan hangat, yaitu tentang KPK Inggris selidiki dugaan korupsi pembelian pesawat Bombardier oleh Garuda. Sebelum menonton video saya ini, saya pesankan jangan lupa subscribe, like dan komen. Dan setelah itu share kepada semua teman-teman yang peduli terhadap berita korupsi di negeri kita ini. Jangan lupa juga tonton sampai habis video ini agar tidak gagal paham. Baiklah, saudara-saudariku sebangsa, setanah air, dan seudara Indonesia dimanapun berada, negeri kita ini tidak lepas dari yang namanya orang-orang korupsi, dari oknum-oknum yang memanfaatkan jabatannya untuk merampok uang rakyat. Kemarin kita sudah melihat, kita sudah ulas tentang korupsi yang terjadi di PT Dirgantara Indonesia. Ada juga korupsi yang terjadi di PT PAL, ada korupsi yang terjadi di Bakamla, ada korupsi di proyek Hambalang, Wisma Atlet, sangat banyak sekali. Dan itu semuanya membuat kita sebagai rakyat Indonesia, apalagi kita sebagai generasi muda, khawatir seperti apa negara kita 5 tahun, 10 tahun ke depan jikalau uang rakyat, uang masyarakat yang seharusnya digunakan untuk menyejahterakan rakyat dirampok, dimaling oleh para oknum-oknum pejabat yang memanfaatkan jabatannya. Saya ingin mengulas tentang berita korupsi di Garuda. Ini salah satunya, yaitu saya ambil dari kompas.com, dan ini juga sebenarnya sudah banyak diulas oleh media-media lain, yaitu KPK Inggris selidiki dugaan korupsi pembelian pesawat Bombardier oleh Garuda. Sekarang gilirannya KPK Inggris membombardir para oknum koruptor di Garuda. Ini jakartakompas.com, Serious Fraud Office atau SFO-nya Inggris, atau lembaga yang mengusut perkara korupsi, mengumumkan telah memulai penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi Bombardier dan maskapai Garuda Indonesia. Kita tidak tahu apakah ini akan berdampak terhadap BUMN penerbangan kita ini. Kita belum tahu. Melansir Aerotime, SFO mengatakan saat ini sedang dalam penyelidikan aktif atas dugaan penyuapan dan korupsi terkait dengan kontrak dan atau pesanan dari Garuda Indonesia. Karena ini adalah investigasi langsung, SFO tidak dapat memberikan komentar lebih lanjut. Demikian bunyi pernyataan resmi SFO yang dikutip kompas.com dari Aerotime Jumat tanggal 6 bulan 11 tahun 2020. Ternyata tiap hari ada saja berita yang mengecewakan kita selaku rakyat Indonesia. Garuda Indonesia sendiri saat ini mengoperasikan 18 jet regional Bombardier CRJ 1000 CRJ 1000. Kesepakatan untuk memperoleh pesawat diselesaikan saat Singapore Air Show pada Februari 2012 lalu. 2012 presidennya masih Pak SBY. Pada saat itu Garuda Indonesia awalnya setuju untuk memperoleh 6 pesawat CRJ 1000
dengan opsi untuk menerima pengiriman 12 jet tambahan. Kesepakatan itu bernilai 1,32 miliar dolar Amerika Serikat. Saya ulangi lagi. Kesepakatan itu bernilai 1,32 miliar dolar Amerika Serikat. Ini bukan rupiah, tapi sudah miliaran dolar. Miliar dolar. Garuda Indonesia menerima pengiriman jet regional pertama buatan Kanada pada Oktober 2012. Bombardier mengirimkan CRJ-1000 terakhir ke maskapai tersebut pada Desember 2015. Keunggulan ekonomis pesawat Bombardier CRJ-1000 Next Generation, penghematan bahan bakar yang luar biasa, dan kenyamanan penumpang yang sangat baik idealnya memenuhi persyaratan kami akan pesawat berkursi 100 untuk melayani pasar domestik dan regional dari 5 hub regional. Itu kata CEO Garuda Indonesia pada saat itu, yaitu Ermisyah Sattar pada Februari 2012. Kata CEO-nya, pesawat Bombardier ini memiliki keunggulan secara ekonomis, yaitu hemat bahan bakar yang luar biasa. Terus penumpang nyaman dan sangat ideal, memenuhi persyaratan pihak Garuda untuk melayani pasar domestik dan regional dari 5 hub regional. Itu kata mereka. Itu kata Ermisyah Sattar, CEO Garuda pada saat itu. Saya bacakan lagi berita dari Kompas. Pada Mei 2020, Ermisyah Sattar dipenjara di Indonesia karena tuduhan suap dan pencucian uang terkait pembelian pesawat dari Airbus dan mesin dari Rolls-Royce. Ini berbeda lagi, bukan Bombardier ini. Berarti akan menambah lagi kasus mantan CEO tersebut. Jadi Sattar penjara di Indonesia karena tuduhan suap dan pencucian uang terkait pembelian pesawat dari Airbus dan mesin dari Rolls-Royce. Selain hukuman 8 tahun, mantan bos Garuda Indonesia itu juga didenda 1,4 juta dolar Amerika Serikat. Selain 8 tahun hukuman badan penjara, dia juga didenda sebesar 1,4 juta dolar Amerika Serikat, bukan rupiah. Berdasarkan laporan keuangan kuartal 3 2020 Bombardier yang diterbitkan pada 5 November 2020, barusan 5 November 2020. Sekarang tanggal 8, berarti hari yang lalu. Perusahaan mengindikasikan bahwa tidak ada tuduhan yang diajukan terhadap korporasi atau direktur, pejabat atau karyawannya. Perusahaan telah melakukan penyelidikan internal terhadap masalah tersebut yang dilakukan oleh penasihat eksternal. Korporasi telah bertemu dengan SFO untuk membahas status tinjauan internal korporasi dan potensi bantuannya dengan investigasi SFO secara sukarela. Tambah Bombardier terkait masalah tersebut. Kita memang heran, banyak sekali kasus korupsi
terjadi di negeri kita. Banyak sekali oknum-oknum yang memanfaatkan jabatannya, cuma sampai kita berpikir proyek apa yang tidak ada kasus korupsinya ya. Saya tidak tahu bagaimana cara kita mencegah korupsi ini. Tanggapan Menteri BUMN menanggapi hal itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengaku mendukung langkah SFO yang tengah mengusut kasus yang diduga melibatkan Garuda Indonesia. Beliau menyatakan mendukung SFO untuk melakukan investigasi terhadap kasus ini, untuk mengusutnya. Namun kita harus ingatkan Pak Erick Thohir, jangan sampai di masa kepemimpinan Anda sebagai Menteri BUMN ada kasus yang sama dengan ini, ada kasus yang sama dengan ini yang membuat negara kita rugi. Jangan sampai ada direksi, pimpinan, pemimpin BUMN, perusahaan-perusahaan yang berada di bawah naungan BUMN melakukan hal yang sama, melakukan korupsi dari setiap pengadaan yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut. Tentu ini adalah tanggung jawab Pak Erick Thohir dan juga tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia untuk selalu mengingatkan Erick Thohir agar jangan terjadi hal yang sama. Ini kata Pak Erick Thohir, kami di Kementerian BUMN sangat mendukung untuk penindaklanjutan masalah hukum di Garuda, karena ini merupakan bagian dari good corporate governance dan transparansi yang dijalankan sejak awal kami menjabat dan sesuai dengan program transformasi BUMN, ujar Erick dalam keterangannya. Saya setuju. Hanya saja seperti tadi, kita ingatkan lagi sebagai rakyat bahwa jangan sampai kinerja Menteri BUMN sekarang diusut oleh KPK, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, karena kasus yang serupa. Oke, kita lanjut. Erick menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan stakeholder lainnya terkait kasus tersebut. Dan kami akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, KPK, Kumham, dan Kejaksaan dalam penanganan kasus Garuda. Kumham membantu kami dalam melakukan revisi kontrak melalui mutual legal assistance. Itu ungkap Erick Thohir. Jadi tentu kami sangat berharap sekarang Menteri BUMN mengawal kasus ini sebaik-baiknya, membantu mengusut tuntas kasus ini, membantu menangkap siapapun otak koruptornya, membantu menangkap semua yang terlibat. Dan kita berharap Indonesia harus lebih aktif lagi seperti KPK Inggris ini. Jangan sampai keduluan orang yang menangkap orang kita, sementara kita yang seharusnya juga punya kemampuan lebih dahulu mencium gelagat-gelagat korupsi yang ada di negeri kita ini. Itu harapan dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini, dan kita akan lanjutkan di berita-berita korupsi lainnya, di berita-berita hukum lainnya. Tentu saya akan selalu bersemangat memberikan pencerahan ataupun berbagi ide, berbagi gagasan dengan seluruh saudara-saudariku rakyat Indonesia. Terimalah salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia, melawan mereka yang tidak amanah. Nasib kita tak akan pernah berubah jika bukan kita yang merubahnya. Mereka tak peduli akan nasib bangsa ini. Mereka sibuk memperkaya diri.
Katanya mengabdi, nyatanya menggerogoti. Mereka maling uang rakyat sendiri.